ويوم حرم لكم فيه الطعام وحرم الله عليكم فيه الصيام إذا صعدا فكيوا على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قم الإسلام والإيمان إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسر على أمور الدين والدنيا والآخرة رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min kurbid dunya wal akhirah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haitsuma kuntum, ittaqullaha mastata'tum, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu fa ya ayyuhal muslimun anna yawmakum hadha yawmun 'adzim, yawmal fitr yunzalu fihi rahmatullah wa yaghfirullahu kulla dhunubi la'allana minal muttaqin, la'allana minal faizina, amin. Para jamaah salat hari raya Idul Fitri yang kami muliakan, dan semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan pada kita semuanya.
Kita muji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi segala nikmat anugerah yang luar biasa dan tanpa batas, sehingga kita bisa merampungkan ibadah bulan suci Ramadan, yakni puasa. Dan di hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat Idul Fitri, yang artinya sholat untuk kemenangan bagi mereka yang telah menempa dirinya sepanjang bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah puasa, menghidupkan malamnya dengan tarawih dan membaca Al-Quran. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal kita sepanjang bulan suci Ramadan dicatat oleh Allah amalan soleh makbula fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan menuntun kita semuanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan ibadah baik berupa ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Mudah-mudahan keikutsertaan kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lantaran mendapatkan syafaat tidak hanya di akhirat, tapi keberkahannya juga melimpah ketika kita hidup di dunia yang fana ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salat hari raya maka dikumandangkan takbir berulang kali. Kita mulai dari malam kemarin hingga khotib mau naik ke atas mimbar. Apa artinya takbir yang kita baca? Apa artinya takbir yang didengungkan, digemakan oleh umat Islam? Takbir artinya Allah Maha Besar, bahwa seluruhnya selain Allah maka di hadapan Allah kecil, tidak ada gunanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat oleh Allah, mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmat Allah. Illa dzikrullah, kecuali yang digunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ketika diniati untuk zikir maka menjadi rahmatnya Allah. Harta benda yang melimpah ketika digunakan untuk ingat kepada Allah maka menjadi rahmat di sisi Allah. Apapun yang kita gunakan ketika digunakan untuk mengingat Allah, mengagungkan asma Allah, mensyiarkan agama Allah, maka di sanalah rahmat dicurahkan oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya, sebanyak apapun harta melimpah, setinggi apapun jabatan yang kita sandang, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki, maka semuanya akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, yang akan mendapatkan rahmat Allah, au aliman, atau orang yang alim atau para ulama. Oleh karenanya lah kita hendaknya, seandainya kita tidak bisa menjadi orang alim, tidak bisa menjadi bagian dari para ulama, maka paling tidak kita hubbul ulama, kita senang kepada para ulama. Mudah-mudahan berkah kecintaan kita kepada para alim, pada para ulama, akan menjadi syafaat bagi kita semuanya kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang tidak akan dilaknat oleh Allah, au muta'alliman, atau orang-orang yang mau belajar. Marilah kita perhatikan
perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan seorang ibu sampai menuju liang lahat. Apa artinya? Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata lulus dalam mencari ilmu. Karena ilmu Allah begitu luas. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah dengan ilmu. Maka orang-orang yang senantiasa menggunakan usianya untuk mencari ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka dia dekat dengan rahmatnya Allah. Namun sebaliknya, usia yang disia-siakan, usia muda yang tidak dimanfaatkan, terlebih lagi ketika kita sudah menjelang senja tanpa bekal ilmu menghadap kepada Allah, maka niscaya ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang dekat dengan rahmatnya Allah, auman wallahu, atau orang yang mau menafkahi, atau orang yang mau menanggung, baik itu orang yang berzikir kepada Allah, baik menanggung orang-orang yang alim, atau mau menanggung orang-orang yang belajar untuk memperdalam agama Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita satu di antaranya. Seandainya tidak bisa menjadi yang terbaik, paling tidak kita mampu untuk penyokong syiar agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Namun para ulama telah memberikan satu warning, satu perhatian kepada kita semuanya. Ada beberapa golongan yang dianggap merugi dengan kedatangan hari Idul Fitri ini. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang merugi ketika datangnya hari raya Idul Fitri, orang-orang yang tidak muncul kesadaran di dalam hatinya untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah senjata utama bagi orang Islam. Sholat adalah penyokong agama ini. Sebegitu pentingnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-salatu. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat bagi makhluknya, hambanya, adalah perkara solat. Fa in soluhat, soluhat lahu sairu amali. Apabila solatnya baik, maka seluruh amalan yang lain akan dianggap baik. Kalau solatnya baik, zakatnya dihitung baik. Kalau solatnya baik, maka puasanya otomatis diterima. Kalau sholatnya baik, maka hubungan sosialnya akan dicatat kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, sholatnya kurang sempurna, sholatnya tidak baik, maka amalan-amalan yang lain akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab satu persatu. Pertanyaannya, sholat yang bagaimanakah? Sholat yang baik itu satu, dalam satu hari dijalankan dengan sempurna 5 waktu. Karena Allah telah mewajibkan dalam satu hari satu malam untuk menjalankan 5 kali sholat fardu. Yang kedua, yang dianggap sholat itu baik ketika sholat itu dilakukan di waktunya, bukan sholat di luar waktu sholat. Dan yang ketiga, sholat itu dianggap baik apabila dia menjalankan sholat tersebut dihiasi dengan ilmu untuk menjalankannya. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Yang nomor 2, orang yang dianggap merugi ketika datangnya hari raya adalah mereka yang hanya ibadah kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan. Tapi setelah bulan suci Ramadan, luntur kembali semangatnya untuk mengenal Allah.
Sehingga para salafus soleh, Imam Al-Bishr mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, man la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan, inna salat wa inna salih alladhi yata'abbad wa yatawajjah as-sanata kullaha. Bi'sal qaumu, celaka, rugi. Kaum yang jelek adalah mereka yang hanya mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Namun ketika di luar bulan suci Ramadan, maka semangat mereka dalam mengenal, menghidupkan agama Allah menjadi luntur kembali. Maka selagi kita diberi kesempatan yang sudah menjalankan ibadah dengan baik selama bulan suci Ramadan, mari saya mengajak ke diri saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya untuk terus menjaga keistiqomahan, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, menghidupkan malam dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Namun apabila yang belum diberi kesempatan dan sekarang terketuk hatinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan sisa waktu kita untuk kembali kepada Allah, bertobat selagi masih diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan keniatan yang baik tersebut akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, orang yang merugi ketika datangnya hari raya Idul Fitri, mereka yang tidak mau menafkahkan, tidak mau mengeluarkan zakat harta bendanya ketika sudah sampai pada nisabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, anfik Bilal, la takhsha min dil arsi iqlalan." Wahai Bilal, bersedekahlah, berzakatlah, jangan takut kamu menjadi melarat sengsara, karena sesungguhnya engkau bersama Allah yang mempunyai ars. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Zakat mal bisa berupa zakat perdagangan. Zakat mal bisa berupa zakat pertanian. Zakat mal bisa berupa zakat hewan peternakan. Zakat mal bisa berupa simpanan emas ataupun perak. Maka barang siapa yang sudah mencapai nisab hartanya, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya supaya tidak ada tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Humazah telah mengancam kepada kita semuanya, wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mereka yang hanya mengumpulkan harta bendanya dan hanya menghitung-hitungnya tanpa mau dikeluarkan sedekah maupun zakatnya. Dalam ayat yang kelima, wa ma adraka mal khutamah, maka diancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang hanya mengumpulkan harta bendanya akan dilemparkan pada neraka khutamah. Apakah neraka khutamah itu? Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah. Api neraka yang akan membakar tubuhnya hingga mencapai ulu hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya lah, mari kita bersama-sama di hari yang penuh barokah ini, kita menengadahkan tangan kita manjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat, orang yang faizin, yang pada akhirnya kita mendapatkan hadiah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa nastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i bil amwat. Ya qadiyal hajah iqdi hajatina min hawaijid dunya al akhirah innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik ilmana wa barik rizqana wa barik auladana wa barik tullabana wa barik jama'atina wa barik kullama a'taitana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah ingkang minulya, wonten kesempatan menika kawula salah pribadi ngaturaken nyuwun ageng pangapunten ingkang kathah bilih wonten lepat itu ing dalam muasyarah kali panjenengan ugi wonten kirang langkungipun ing dalam khutbah wonten sakmenika. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tutup salat. Tutup salat.